tentunya ya. Amin. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, coba anak-anak ibu cek kiri dan kanannya apakah sudah rapi atau belum. Silakan rapikan. Sudah, Bu. Nah, kita awali pembelajaran kita ini dengan membacakan doa. Diawali dengan membaca Bismillah, istighfar, dan juga salawat bagi Nabi. Ketua kelas, tolong pimpin doanya ya. Baiklah teman-teman semua, untuk memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ucapkan kepada ketua kelas yang sudah memimpin berdoanya pada hari ini. Nah, selanjutnya ibu akan mengambil absen anak-anak ibu ya. Bagi anak-anak ibu yang terpanggil namanya silahkan mengajukan tangannya nanti ya. Rahman Rafiza, Hadir, Bu. Amelia, Hadir, Bu. Alda Konika. Hadir, Bu. Berarti semua anak-anak ibu hadir ya pada pertemuan kali ini. Hadir, Bu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, pernahkah anak-anak ibu mendengar atau melihat bahwa peraturan pemerintahan daerah itu berbeda dengan peraturan pemerintahan pusat, yang dimana misalnya peraturan di daerah Rahma berbeda dengan peraturan yang ada di daerah Azhar. Pasti, Bu. Pasti berbeda, Bu. Pasti berbeda. Ya, karena di setiap daerah tersebut kita pernah melihat perbedaan-perbedaan yang ada, perbedaan aturan yang ada di daerah tersebut. Nah, hal inilah yang penting untuk kita ketahui supaya kita bisa menengok dalam kehidupan kita bahwasanya peraturan tersebut apakah layak untuk diikuti atau tidak. Ya, Bu. Nah, sekarang ibu bakalan pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai kata membahas mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang dimana tujuan dari pembelajaran kita ini yaitu yang pertama, anak-anak ibu bisa mengetahui hierarki ataupun tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yang kedua, anak-anak ibu bisa menjelaskan kembali mengenai prinsip dan juga azas yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Nah, di sini anak-anak ibu tidak hanya mempelajari mengenai konsep saja, melainkan anak-anak ibu bisa melihat bagaimana peraturan perundang-undangan itu dibuat di dalam suatu negara. Anak-anak ibu melihat tentang konsep yang telah ibu tayangkan di depan ini. Yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwasannya Indonesia merupakan negara hukum, yang dimana setiap aturan hukum yang dibuat di negara Indonesia, baik itu yang menjalankan masyarakat, pemerintah, itu wajib melihat atau berpandangan terhadap hukum seperti Undang-Undang Dasar. Nah, hierarki peraturan perundang-undangan yang dimana hierarkinya yang satu yang dinamakan hierarki aturan yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita masuk kepada prinsip hierarki peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu ada lex superior, yang dimana yang tinggi itu menang, dan yang kedua ada lex specialis, yang dimana yang khusus mengalahkan yang umum, dan yang selanjutnya itu ada lex quaterior, yang dimana yang baru mengalahkan yang lama. Nah, prinsip ini penting untuk kita pelajari supaya kita tahu mana prinsip yang harus kita bawakan ketika terjadinya konflik. Dapat kita simpulkan dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi bahwasannya hukum di Indonesia itu tersusun layaknya sebuah tangga yang dimana hukum tersebut tahu siapa yang hukum tersebut jelas, ada yang menyelewengkan untuk membuat hukum tersebut, dan
instansi seperti Mahkamah Konstitusi dan juga Mahkamah Agung. Nah, hukum tersebut penting untuk dibuat supaya aturan yang berjalan di Indonesia itu dapat dijalankan secara adil, dan tentunya aturan tersebut juga ada penegakan hukum seperti polisi, hakim, jaksa, dan juga advokat. Nah, setelah penyampaian materi yang Ibu sampaikan tadi, Ibu bakalan mengasih suatu masalah di mana nanti anak-anak Ibu dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, masing-masing kelompok itu akan menjawab pertanyaan yang Ibu kasih nanti. Silahkan anak-anak Ibu memilih sendiri teman kelompoknya supaya diskusi yang anak-anak Ibu jalankan bisa nyaman tentunya bagi anak-anak Ibu. Ibu, aku berapa orang itu kelompok, Bu? 3. Saya. Izin, Bu, saya belum dapat kelompok. Nah, Ada bisa bergabung ke kelompok di sebelahnya ya. Baik, Bu. Setiap kelompok harus mendengarkan masalah yang akan Ibu sampaikan ya. Ya, Bu. Nah, silakan catat masalahnya. Di suatu daerah, pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah atau perda yang melarang kegiatan tertentu sudah. Namun aturan tersebut ternyata bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Baik anak-anak Ibu, karena waktu pengerjaannya sudah habis, di sini Ibu meminta setiap kelompok menyampaikan presentasi di depan kelas nanti. Nah, dari beberapa kelompok, apakah ada yang ingin tampil duluan? Kami, Ibu. Silakan kepada kelompok 2. Oke, terima kasih Bu dan teman-teman atas waktunya. Kami di sini, saya Hamid Sumendi, perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan presentasi dari hasil kelompok kami. Setelah penampilan dari kelompok tadi, apakah dari anak-anak Ibu ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silahkan. Tidak ingin bertanya, Bu. Apakah semua peraturan daerah itu harus mengikuti Undang-Undang Dasar, Bu? Ya, semua peraturan yang ada di daerah harus mengikuti Undang-Undang Dasar, yang dimana kan tadi sudah Ibu jelaskan bahwasannya Undang-Undang tahun 1945 itu menjadi patokan yang paling tinggi atau memiliki kedudukan yang paling tinggi dibandingkan yang di bawahnya. Terasa kita ada di penghujung pelajaran, di mana Ibu akan mengajukan pertanyaan kepada anak-anak Ibu. Yang pertanyaannya, apa keuntungan dari kita mempelajari hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Ada anak-anak Ibu yang ingin menjawab pertanyaan Ibu tadi? Bu. Baik, silakan. Keuntungannya agar supaya kita tahu peraturan mana yang harus kita ikuti, baik dari peraturan tertinggi maupun terendah, Bu. Ya, benar sekali. Untuk mengakhiri pembelajaran pada kali ini, Ibu mengasih tugas pada Anda yang nantinya Ibu Mengakhiri pembelajaran pada kali ini, kita ucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dimulai. Nah, pembelajaran kita udah selesai ya anak-anakku. Baik, Pak Ibu pamit undur diri. Bila ada kesalahan kata Ibu mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.